It's time at night, but we have a little problem. I'm just the accountant. I don't know anything. You don't need to know anything. Your boss owes me money. A lot of money. And I'm here to collect it. Oh, my friend. It's Malenkov. I came to your office to collect my money. What a disappointment to see it's not here. But I'm leaving you something here in return. As a reminder. I cannot wait any longer. My best to the family. Selamat datang kembali di channel kita Mikmax. Jadi di channel Mikmax ini selain review tentang film, teman-teman juga bisa lihat review wisata dan kuliner yang ada di Semarang dan sekitarnya. Do you know what I fantasize about? I'm afraid to ask. Us. Yeah. Lanjut, tidak seperti di film Taken sebelumnya, di Taken ketiga ini Brian mengalami nasib buruk. Dia dituduh membunuh mantan istrinya, Lenore. Tapi di sisi lain, dia mencari penjahat yang sebenarnya untuk membalaskan dendam. Sebelum kita masuk ke film, silahkan subscribe dulu bagi yang belum subscribe. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. I don't want you to hear it from me first. Your mom. She's dead. Someone murdered her. Dan inilah Taken ketiga. Film diawali dari seorang pasangan suami istri yang berada di rumah. Dan tanpa sang istri tahu, pria tersebut diculik lalu dibawa ke kantornya sendiri. Dan di sini kita diperkenalkan oleh preman asal Rusia bernama Malenkov. Malenkov bilang kalau bos dari pria tersebut punya hutang kepadanya. Dia berencana mengambilnya sendiri ke brankas. Lalu sang pria disuruh membukanya. Tapi ternyata brankas tersebut kosong. Malenkov yang marah pun menelpon bos dari sang pria dan mengatakan kalau isi brankasnya kosong. Lalu Malenkov membunuh pria tersebut tepat di depan brankasnya sebagai peringatan. Cannot wait any longer. Beralih ke tokoh utama, di mana Brian yang sedang memilih hadiah untuk ulang tahun Kim. Sementara itu, Kim sangat shock karena mengetahui kalau dia sedang hamil. Tak lama kemudian, Brian pun datang ke tempat tinggal Kim karena sekarang Kim tinggal bersama pacarnya Jamie. Karena Kim merasa hadiahnya terlalu kekanak-kanakan, lalu Brian membawanya kembali dan pergi dari sana. Di saat itu juga tiba-tiba Lenore menelpon dan menanyakan tentang hadiahnya. Lalu Brian mengundang Lenore untuk bertemu di rumahnya. Di sisi lain, Kim terlihat belum siap memiliki anak. Malam harinya, Lenore datang dan mereka berbincang-bincang tentang hubungan Lenore dan suaminya yang masih belum membaik. Lenore sangat terpuruk dengan hubungannya dan mulai memikirkan Brian. Lalu mereka berdua akhirnya berciuman. Setelahnya, keduanya merasa canggung, lalu Lenore berpamitan pulang. Sebelum pulang, Brian memberikan sebuah kunci apartemennya. Dia bilang kalau dia ada tugas beberapa hari, jadi kalau Lenore butuh tempat untuk menyendiri, dia bisa datang ke apartemennya. Brian pun seperti biasa bekerja sebagai bodyguard orang kaya. Tiba-tiba, Kim menelponnya untuk bertemu besok. Keesokan harinya, Kim berencana cerita tentang kehamilannya. Tapi di saat bertemu, di belakang Brian ada anak kecil yang nakal dan Brian bilang anak tersebut akan menjadi masalah suatu hari nanti. Karena hal itu, Kim tidak jadi cerita tentang kehamilannya. Malam harinya, Stuart, ayah tiri Kim, datang ke rumah Brian. Stuart meminta Brian untuk tidak menemui Lenore lagi, dan Brian menerimanya. Lalu Stuart pun berpamitan pergi karena dia berencana akan ke Las Vegas. Keesokan harinya, Brian mendapatkan pesan dari Lenore untuk bertemu. Tapi betapa terkejutnya Brian ketika sampai di sana, ketika melihat Lenore sudah meninggal. Tak lama polisi pun datang. Freeze! Don't move! Listen to me. Down on the floor! Down!
Brian pun terpaksa melumpuhkan kedua polisi tersebut dan kabur dari sana. Ia pun dikejar beberapa polisi. Untungnya, dia berhasil kabur lewat jalan rahasia. Brian pun bingung dengan apa yang terjadi. Ia pun menghubungi Kim dan bilang kalau ibunya meninggal. She's dead. Dan dia dijebak atas pembunuhan tersebut. Dia mengatakan agar tidak panik dan tetap diam, karena dia berencana mencari tahu siapa pelaku sebenarnya. Dan kali ini kita diperkenalkan oleh Sersan Frank Dossler. Anak buahnya bercerita kalau ada telepon masuk dari nomor yang tidak diketahui yang mengaku Lenore. Lenore berteriak kalau ada seseorang yang akan membunuhnya. Lalu polisi datang ke sana melihat Lenore sudah meninggal, dan Brian juga ada di sana. Lalu Frank memeriksa tempat Brian menghilang, dan Frank pun menemukan jalan rahasianya. Dia berpikir kalau Brian ini adalah orang yang ahli. Sementara itu, Brian mengambil beberapa peralatan. Di sisi lain, Frank mengintegrasi Stuart dan menanyakan hubungan Brian dan Lenore. Stuart bercerita kalau istrinya mulai menyukai Brian lagi. Di saat itu juga, tiba-tiba Kim datang dan bilang kalau ayahnya bukanlah pelakunya. Yang ia tahu, ayahnya sangat mencintai ibunya dan tidak mungkin melakukan hal tersebut. He loved her. That's all I know. Stuart pun pergi ke rumah sakit untuk melihat mayat istrinya. Ia bercerita beberapa tahun yang lalu, dia curiga kalau Brian punya banyak musuh. Tapi yang ia percayai, Brian orang baik dan gak mungkin melakukan pembunuhan. Setelah Stuart pergi dari kamar mayat, Brian akhirnya masuk ke ruang mayat dan melihat mayat Lenore untuk mengambil beberapa sampel rambut. Di sisi lain, Frank mencari tahu latar belakang Brian tapi tidak menemukan apapun. Anak buahnya percaya Brian seorang mata-mata. Karena belum ada bukti siapa pelakunya, Frank tetap berusaha untuk menangkap Brian. Scene pun beralih ke Brian yang sedang mengunduh data GPS dari mobil Lenore. Setelahnya, dia memeriksa data tersebut dan tahu kalau Lenore berhenti lama di sebuah pom bensin. Brian pun pergi ke sana dan menyamar sebagai polisi. Dia menanyakan tentang Lenore ke salah satu pegawai di sana karena tidak mendapatkan jawaban. Ia pun meminta rekaman CCTV yang ada di sana. Tapi di luar, polisi juga sedang mencari informasi di sana. Brian pun mendapatkan petunjuk kalau Lenore diculik saat di sana oleh orang-orang yang punya tato di tangannya. Tapi para polisi tadi sudah menodongkan senjata ke arahnya. Akhirnya Brian ditangkap. Polisi tersebut bilang kepada Frank kalau dia dengan mudah menangkap Brian. Tapi Frank meminta dia berhenti karena dia percaya kalau Brian pasti punya rencana lain. Dan benar saja, setelah Brian melepaskan borgolnya, dia langsung menghajar polisi tersebut dan mengambil alih kemudinya. Karena Brian melawan arah, dia menyebabkan kecelakaan parah. Hal itu digunakannya untuk kabur dan Brian meretas mobil polisi tersebut. Tapi di saat itu juga, dia dikejar oleh polisi. Singkat cerita, Brian berhasil kabur, tapi dia menelpon Frank. Dia meminta waktu 2 hari untuk menangkap pelaku sebenarnya. Tapi Frank bilang dia harus menjalani tugasnya untuk menangkap Brian. Ternyata, saat meretas mobil polisi tadi, Brian mengirimkan rekaman CCTV-nya. Frank pun memeriksa rekaman tersebut dan meminta anak buahnya untuk mencari penculik Lenore. Sementara itu, Brian menemui Sam. Brian meminta menganalisa data di telepon Lenore dan juga sampel rambut milik Lenore. Keesokan harinya, Sam datang ke pemakaman Lenore dan bilang ke Kim bahwa ayahnya akan menemuinya. Esoknya, Kim datang ke sebuah minimarket tapi dia dibuntuti seorang polisi. Kim pun mendapat pesan untuk meminum yogurtnya. Setelah itu, dia pergi ke kampus. Tiba-tiba, Kim pergi dari kelas karena merasa mual. Sementara itu, Frank yang datang ke minimarket tersebut tahu kalau yogurt tersebut sudah dicampuri obat dan dia cepat-cepat pergi ke kampusnya Kim. Di sisi lain, Kim yang baru saja masuk ke kamar mandi dihampiri Brian. Brian memeriksa penyadap di baju Kim.
dan memberikan obat penawar untuk Kim agar dia tidak mual lagi. Dan di toilet tersebut, Kim bercerita kalau dia sedang hamil. Brian langsung shock mendengar hal tersebut. Brian bilang dia harus fokus menyelesaikan kasus ini dulu. Dia curiga terhadap Stuart karena Stuart merasa ketakutan dan menyewa beberapa bodyguard. Sementara itu, di luar, Frank datang bersama anak buahnya. Brian pun meledakkan granat untuk membuat kegaduhan agar ia bisa kabur. Di sisi lain, Stuart pergi dengan membawa beberapa uang sambil dikawal beberapa bodyguardnya. Di jalan, Brian berencana membuntuti mobil Stuart, tapi dari belakang, anak buah Melankov datang lalu menabrak mobil Brian. Brian pun jatuh ke jurang lalu mereka melemparkan granat. Untungnya Brian berhasil selamat, lalu menumpang mobil lain. Ia pun sampai ke minimarket dan membunuh anak buah Melankov. Brian menangkap Stuart dan menanyakan kepada siapa orang-orang Rusia yang tadi bekerja. Akhirnya, dia tahu kalau orang-orang Rusia tersebut bekerja untuk Melankov. Nah, jadi bos yang punya hutang di awal film ini tadi, ya Stuart ini. Dan Melankov lah yang membunuh Lenore karena Stuart tidak membayar hutangnya. Brian menanyakan kenapa dirinya jadi ikut difitnah. Karena ternyata Stuart cerita ke Melankov kalau Brian mantan mata-mata. You're not the one they're gonna come after next. Brian takut Melankov mengincar Kim. Brian pun langsung pergi ke rumah Stuart dan membawa Kim pergi. Scene pun beralih ke markas Brian. Brian pun cerita tentang Melankov. Akhirnya Stuart cerita kalau Melankov adalah seorang prajurit Rusia yang tangguh. Tapi sekarang Melankov ada di dunia bawah. Lalu Stuart dan Melankov berbisnis senjata, tapi di bisnis terakhir ia gagal menjual senjatanya. Makanya Stuart punya hutang. Lalu Brian meminta Stuart menelponnya. Stuart bilang kalau ia punya uangnya dan meminta bertemu dengan Melankov. Melankov memintanya bertemu di apartemennya. Tapi apartemen tersebut punya keamanan yang sangat ketat. Brian dibantu Sam mulai masuk ke apartemen tersebut. Brian dengan mudah membunuh satu persatu hanya dengan satu tangan. Lantai demi lantai dia datangi dan membantai semua anak buahnya. Akhirnya, dia berhadapan dengan Melankov, tapi Brian berhasil dipojokkan. Dia berhasil membalikan keadaan, lalu menembak Melankov. Anehnya, Melankov malah menanyakan siapa sebenarnya Brian. You killed my ex-wife. Who are you, old man? We're fucked by the same man. Kill me, no. Either way, he wins. Ternyata mereka berdua dijebak oleh Stuart. Dan ternyata dalam semua ini adalah Stuart. Lalu Stuart menembak Sam dan membawa pergi Kim dari sana. Tiba-tiba polisi datang ke gedung tersebut, tapi yang polisi lihat hanya anak buah Melankov. Sementara itu Brian berhasil kabur dari sana. Di tengah jalan, Frank menelpon Brian dan memberitahu kalau sebelum meninggal istrinya diasuransikan $12 juta. Ternyata semua ini sudah direncanakan oleh Stuart. Uang asuransi milik Lenore itulah yang akan digunakan Stuart untuk membayar hutang kepada Melankov. Supaya dia dicurigai sebagai tersangka, Stuart menjebak Brian. Nah, di malam saat Stuart ke rumah Brian, Stuart menggunakan ponsel milik Brian dan berpura-pura sebagai Brian lalu mengirimkan SMS ke Lenore untuk bertemu di apartemen Brian. Kembali ke cerita. Stuart berencana pergi dari sana menggunakan pesawat jet. Untungnya Brian datang di saat yang tepat lalu menabrakkan mobil ke pesawat tersebut. Akhirnya, dia berhasil menyelamatkan keluarganya. Lalu polisi datang dan menangkap Stuart. Beberapa hari kemudian, Jamie membicarakan tentang anak yang dikandung Kim. Brian bilang dia akan menyupport Kim 100%. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Taken ketiga. Cerita film yang ketiga agak sedikit kompleks dari sebelumnya. Kalau kalian ada waktu, sempatkan menonton full filmnya agar kalian tahu cerita lengkapnya seperti apa. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video Mikmax selanjutnya.